Sampai sang kakak tertua memutar rekaman CCTV kolam renang. Barulah ia terkejut menyadari. Ternyata adik angkat mereka sengaja melompat ke kolam untuk menjebak gadis yang baru ditemukan kembali sebagai anak kandung. Saat itu seluruh keluarga baru sadar bahwa gadis angkat yang mereka pelihara selama 18 tahun ternyata berhati kejam. Mereka semua menyesal. Namun gadis itu telah memutuskan hubungan dan meninggalkan rumah tanpa ragu. Padahal dia adalah putri kandung keluarga ini. Ia mengira setelah ditemukan kembali, akhirnya bisa mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Namun bagaimanapun ia berusaha menyenangkan mereka. Yang ia terima hanyalah dinginnya sikap dan hinaan. Sementara gadis angkat mereka yang tumbuh sejak kecil justru diperlakukan dengan penuh kasih. Namun karena takut kedudukannya tergeser, gadis angkat terus memprovokasi dan memecah hubungan gadis itu dengan keluarga. Hingga akhirnya gadis kandung itu seringkali dipermalukan dan dilecehkan. Suatu hari gadis itu memergoki si gadis angkat mencuri gelang ibunya. Ia pun berniat memintanya mengembalikannya. Namun justru didorong hingga jatuh dari tangga. Gadis angkat bahkan dengan angkuh berkata bahwa semua yang ada di rumah ini adalah miliknya. Saat sedang menyiksa gadis itu, tiba-tiba terdengar suara keluarga mendekat di depan pintu. Gadis angkat pun pura-pura membantu gadis itu berdiri, lalu di depan semua orang, malah menuduhnya balik. Gadis kandung itu berusaha keras menjelaskan, namun tak ada yang percaya. Akhirnya ia pun meninggal dalam penghinaan. Mungkin langit kasihan padanya. Ia diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya kembali ke 10 tahun lalu. Tepat di hari ketika gadis angkat menuduhnya mendorongnya ke kolam. Mengingat semua penderitaan masa lalu, gadis itu memutuskan untuk tak lagi diam. Saat keluarga mulai menginterogasinya, ia justru meminta mereka menunjukkan bukti bahwa ia mendorong gadis angkat. Namun sang ayah tak peduli penjelasannya. Langsung mengangkat tongkat dan hendak memukulnya. Gadis itu pun sepenuhnya kecewa. Ia tak ingin bersabar lagi. Ia pun langsung mendorong gadis angkat ke kolam, lalu berbalik pergi. Sebelum pergi, ia meminta kepala pelayan mencatat semua pengeluaran dirinya selama tinggal di rumah itu, dan berjanji akan membayarnya kembali. Begitu gadis itu pergi, sang ayah langsung memerintahkan penghitungan semua pengeluarannya. Sementara itu kakak tertua merasa ada yang janggal. Ia pun meminta CCTV kolam direkam ulang. Benar saja, gadis angkat ternyata melompat sendiri ke dalam kolam. Namun sebelum sempat memberitahu yang lain, kepala pelayan sudah membawa catatan pengeluaran gadis itu. Semua orang mengira gadis itu tak mungkin bisa membayar kembali semua uang itu. Namun kepala pelayan justru mengungkap, selama 4 tahun terakhir pengeluaran gadis itu adalah nol. Mendengar itu kakak kedua langsung meragukan, karena di matanya gadis itu sangat materialistis. Ayah mereka pun menuduh kepala pelayan salah hitung. Namun kepala pelayan menunjukkan catatan transaksi bank gadis itu. Saat itu barulah mereka teringat, bahwa demi menjaga perasaan gadis angkat, mereka telah melarang siapapun memberi uang saku pada gadis kandung. Sementara gadis angkat menerima ratusan ribu dolar setiap bulannya. Gadis kandung hanya makan sisa makanan. Pernah suatu hari kakak kedua melihatnya makan sisa. Ia merasa malu, dan memerintahkan semua orang tak memberi makanan lagi padanya. Barulah semua menyadari betapa menyedihkan hidup gadis itu selama ini. Kakak tertua akhirnya meminta kepala pelayan memutar rekaman CCTV. Begitu mereka melihatnya, semua pun tahu gadis angkat memang sengaja melompat ke kolam. Namun gadis angkat malah pura-pura berkata bahwa ia sudah pernah bilang kalau ia lompat sendiri. Hanya saja mereka tak mendengarkan. Ayah pun menyuruhnya fokus pada proyek perusahaan. Karena bila proyek itu menarik perhatian sang Taipan, maka perusahaan akan berkembang pesat. Tapi mereka tidak tahu, semua proyek yang dijalankan gadis angkat adalah hasil kerja keras gadis kandung. Setelah meninggalkan rumah, hal pertama yang dilakukan gadis itu adalah pergi ke tepi danau. Karena ia tahu dari kehidupan sebelumnya, Taipan itu akan tenggelam di danau karena terlambat diselamatkan. Begitu melihat sang Taipan tenggelam,